Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukralillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya. Sama-sama kita pada subuh hari ini dapat berkumpul kembali dalam rangka kajian subuh rutin di hari Jumat ini. Mudah-mudahan semua asatidz sudah hadir. Kita pertama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sampai hari ini masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk sama-sama beraktivitas di pondok tercinta ini. Apapun tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan kepada kita masih dalam keadaan istiqomah beraktivitas, dan harapannya mudah-mudahan itu menjadi amal soleh untuk kita semua. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit dan kita yang ada sakit di dalam diri kita maupun fisik dan rohani kita, khususnya kita doakan ayahanda Bapak Kiai kita, Kiai Haji Syed Rashid, untuk selalu dapat dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan sebagaimana kita semua, supaya Pak Kiai tetap dapat menaungi kita semua, teman-teman. Kemudian kita doakan keluarga-keluarga kita di rumah, ayah bunda kita yang sakit, semuanya penyakitnya diangkat. Bagi yang orang tua yang sudah tidak ada, mudah-mudahan almarhum ayah kita, ibu kita yang sudah almarhum, saudara kita yang almarhum, adik-adik kita yang sudah almarhum, itu dibebaskan dari siksa kubur di alam barzakh sana, diterima segala amal solehnya, diampuni segala kesalahannya, diterangkan kuburannya, diluaskan kuburannya, disejukkan kuburannya ila yaumil qiyamah, dan zuriat-zuriat kita, keturunan kita menjadi zuriat yang soleh dan soleha. Untuk itu mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, teman-teman semua, mudah-mudahan cukup. Ini ada 45 menit sampai jam 6 pagi. Saya akan sampaikan kepada teman-teman. Kemarin sudah saya sampaikan di Putri. Ini ada Ustaz Yusuf Al-Hamidi, ini kemarin materinya sama. Kemarin Ustaz Yusuf ada di sana kan? Mudah-mudahan beliau nggak bosan. Baik, materinya sama. Saya hanya ingin sampaikan bahwa saya merenung sebentar kemarin malam Selasa, bahwa kehidupan ini harus ada siklus yang harus kita lalui, sebagaimana alam ini juga punya siklus, kehidupan juga punya siklus, punya alur tersendiri. Untuk supaya hidup ini seimbang, keseimbangan ini penting. Saya melihat banyak hidup ini yang tidak seimbang. Makanya tatkala kita itu seimbang, pergunakan hidup itu sebaik-baiknya. Kita ini kan dibuat Allah seimbang semuanya. Bayangkan kalau tidak dibuat Allah seimbang, tulang belulang kita ini disusun nggak? Terstruktur nggak? Terstruktur sekali. Maka begitu dia tidak terstruktur, tak usahlah patah, keselio aja, problem nggak? Problem. Makanya dibuat, letaknya dibuat sistematika, pembuatannya luar biasa. Muka itu ada di depan. Coba kalau muka ini disimpan di apa? Di belakang. Tahu-tahu hidung itu disimpan Allah di atas kepala. Tahu-tahu telinga itu disimpan di mana? Di bawah dagu.
maka tidak simetris. Allah ciptakan manusia itu simetris, sangat-sangat seimbang. Makanya kalau pas seimbang itu umurnya Ustaz Budi berapa? 43, belum 50 tahun ya. Ya, itu masih seimbang. Ya. Makan itu masih 3 piring. Ya. Sudah kurang. Nah, itu udah mulai mengurang. Ya. Saya sama Umi dulu, saya masih ingat pernah makan kepala kambing itu berdua itu, satu kali makan selesai 2 kepala kambing. Saya pernah makan 4 kilo 8 ons ikan sengarak itu, satu kali hadap suami istri bisa habiskan itu. Itu pada saat siklusnya benar-benar masih apa? Masih seimbang. Ya. Tapi sekarang ya dikasih ikan 1 potong, pagi nggak habis, malam nggak habis, siangnya sampai siang besok lagi. Kenapa? Karena sudah tidak seimbang lagi. Ya. Kalau dulu ini nyetir ya dari sini ke Sintang PP, zaman jaya-jayanya itu ya, nyetir. Nah, sekarang bagaimana mau nyetir? Ustadz Yusuf aja itu hanya bayang-bayangannya. Nah, kalau dia duduk di situ, saya sangka itu hantu bangkit yang duduk di situ. Padahal dia manusia. Ya kan? Kenapa mata ini kabur? Telinga ini berderek-derek. Tahu berderek-derek? Menggema. Ya tahu? Nah, tangan ini udah nggak bisa lagi. Ya, dulu ya setiap pagi dan sore kemana? Ke kebun, bawa parang. Sekarang parang apa yang mau dibawa? Nah, itu artinya apa? Kaki 24 jam ngilu, udah nggak ada simbang lagi. Makanya hidup itu yang tanim khamsan qabla itu perlu ya. Nah, jadi sihataka qabla saqika. Itu yang perlu dilihat ya. Jadi gunakan sehat itu sebaik-baik mungkin, gunakan sehat itu seproduktif mungkin. Sekarang nafsu ibadah kuat, kepinginnya tahajud setiap malam 8 rakaat minimal 3 ini ya. Tapi kadang-kadang mau bangun udah nggak kuat, kakinya ngilu. Pada saat seperti antum ini, yang gunakan sebaik-baik mungkin untuk bisa beribadah. Gunakan sebaik mungkin untuk bisa bekerja. Kenapa? Karena masih dalam keadaan yang sangat seimbang. Ustadz Budi 43, saya sudah menurun. Tadinya 3 piring, sisa 2 piring atau 1 piring sekarang? Sekarang 1 piring itu sudah nambah. 1 piring udah nggak nambah, atau 1 piring udah habis. Ya. Nah kalau sekarang baru udah nambah, nanti lama-lama 1 piring tidak habis. Nambah piring. Kan lain ya, porsinya saya sekarang tinggal setengah sendok setengah sendok makan ya, kan gitu. Kalau di bukan setengah sendok nasi. Nah, kalau sendok makan itu kira-kira hanya 2 atau 3 sendok makan. Nah begitulah kita, itu namanya siklus yang harus kita alami. Jadi tidak ada sih satu orang yang luar biasa. Seperti ayah mertua saya itu umurnya berapa? Kalau tidak salah 86 apa 89 tahun. Ya, beliau masih bisa apa? Masih bisa makan durian itu 2 atau 3 biji. Ya kan? Nah kebanyakan orang yang macam itu udah menjauhi apa? Durian. Itu contoh ya. Beliau masih tetap mandi jam 2 malam, masih tetap tahajudnya mulai jam 2 sampai subuh. Nah, ya ada cuma satu, tidak banyak orang. Ya, baik teman-teman, yang mau saya sampaikan adalah siklus kehidupan yang harus kita lalui. Ya. Jadi ingat kawan yang ada bawa HP atau ditulis diingat. Ya. Nah, besok lusa juga bisa dijadikan jargon, umpamanya dicetak, ditempel di mana gitu supaya kita ingat ya. Saya merumuskan menjadi 5 hidup ini. Nomor 1, hidup ini harus kita awali dengan apa? Nomor 1. Coba kita perhatikan apa kita awali. Ya. Kemarin saya udah
udah sampaikan dengan niat ya. Ya. Jadi nomor satu ya, kita awali dengan berzikir. Hidup ini jangan lepaskan daripada berzikir. Karena yang menjadikan kita kuat itu adalah berzikir. Jadi hidup itu harus berzikir. Coba kita cek ya. Bangun tidur itu kita udah apa? Apa yang kita baca? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita udah disinyalir oleh Rasulullah, bangun tidur harus sudah berzikir. Karena kita harus bersyukur ya. Setelah Allah matikan kita hidup lagi. Pada dasarnya orang yang tidur itu adalah orang yang mati, tidak bisa berpikir nih. Kalaupun napasnya ada, jantungnya berdetak, tapi dia tidak berpikir dalam tidur. Apa ada orang yang dalam tidurnya mikir? Ya. Kalaupun ada itu namanya mimpi, ihtilam. Ya. Tapi yang jelas orang tidur itu tidak berpikir. Begitu dia bangun, nomor satu kata Rasulullah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ingat itu. Yang belum bersyukur, yang belum berdoa bangun tidur, ya, mulai besok ya, berdoa. Ya, syukuri. Kenapa? Karena hidup itu harus dimulai dengan berzikir. Ya. Kemudian kita apa? Kita ke kamar mandi. Kita disunahkan untuk istinsak. Kenapa? Istinsak itu disunahkan oleh Rasulullah untuk berkumur. Nah kalau berkumur juga harus dimulai dengan zikir. Jangan asal berkumur. Ya, baca dulu yang namanya basmalah. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, ya. Kita mau apa? Berzikir lagi, kita wudhu. Nah, supaya wudhu kita itu tidak kosong, harus ada zikirnya, harus ada niatnya, harus ada doanya, ya kan? Mau pakai bahasa Indonesia kah, pakai hati kah, lantunkan itu, kan? Nawaitul wudu'a, nawaitul lirafil hadasil asghar lillahi ta'ala. Kita berwudu karena siapa? Karena Allah. Maka tak kala cuci muka ya, sambil berhajat berdoa kepada Allah, ya Allah bersihkan pandangan hamba ini, bersihkan penciuman hamba ini, ya, bersihkan apa yang hamba ucapkan ini, bersihkan apa yang hamba makan ini. Harus ada isinya ya. Jangan hanya cuci ini, cuci itu ya, tidak ada makna sama sekali, kosong nanti wudunya, ya kan? Terkasa cuci tangan, ya Allah, sambil berharap di dalam hatinya, ya. Asal jangan teriak aja, ya Allah bersihkan perbuatan hamba, bukan begitu kan? Ya. Tapi di dalam hatinya minimal kita sudah mengisinya dengan apa? Dengan ya Allah bersihkanlah perbuatan hamba, berikan petunjuk kepada hamba untuk berbuat yang benar ya Allah, ya toh? Begitu kita usap kepala kita, ya minta sama Allah, minta bersihkan pemikiran kita, supaya pemikiran kita ini benar, ya kan? Begitu diusap lagi telinganya, minta sama Allah supaya pendengarannya benar. Kita tidak terlepas. Ya. Habis wudhu kita ngapain? Berdoa nggak? Apa doa wudhu kita itu? Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, doanya harus dirasakan. Ya. Kita bersahadat kepada Allah, kemudian minta sucikan. Ya, kita minta sucikan. Ya, menjadi agar kita menjadi hambanya Allah yang soleh. Ya. Allahumma ja'alni min ibadika as-salihin. Nah, itu. Oke, habis itu kita selesai. Kemudian kita sholat. Sholat zikir lagi enggak? Nah, induknya zikir apa? Sholat. Itu induknya. Sholat itu imaduddin itu. Ya, sholat itu adalah tiangnya orang beragama. Faman aqamaha faqad aqamat din. Waman hadamaha faqad hadamat din. Orang yang sholat itu adalah orang yang mendirikan agamanya. Nah, bukan orang yang bukan mendirikan agamanya, tapi dia sudah beragama dengan sholatnya. Maka orang yang enggak sholat itu adalah orang yang tidak beragama. Faman hadamaha faqad hadamat din. Dalam sholat
zikir lagi kita. Sholat yang benar, yang khusyuk adalah sholat orang yang ingat Allah, bukan orang yang hanya menggerakkan tangannya, membaca ayatnya, tapi dia pikirannya dia tidak ingat Allah. Zikir lagi dia, habis itu dia apa? Dia wirid. Wirid itu dalam rangka apa? Zikir, ingat Allah. Ya kan? Kemudian dia berdoa dalam rangka apa? Zikir lagi. Kemudian dia mandi, berdoa lagi. Dia berpakaian, berdoa lagi. Semuanya ada doanya. Kemudian dia mau melangkah keluar rumahnya, berdoa lagi. Harus ada hasbunallah wa ni'mal wakilnya, tawakkaltu 'ala Allahnya. Ya, itulah siklus namanya. Ya. Jadi jangan pernah lepaskan yang namanya hidup ini zikir. Mau mulai ngajar, zikir lagi. Mau membaca, zikir lagi. Ya. Minimal zikirnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apapun yang kita kerjakan itu ya atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jelas ya, kira-kira nomor satu apa? Berzikir. Apa nomor satunya? Berzikir. Jadi jangan pernah lepaskan zikir. Siapapun kita, apapun kita, mau kita ustaz, mau rakyat biasa, mau apapun, jangan pernah lupa berzikir. Yang kedua apa? Apa siklusnya? Apa alurnya? Kalau sudah berpikir, ya harus berpikir. Nah, tasbih itu bagian daripada berzikir. Ya, itu bagian kelanjutan daripada berzikir. Itu kita bertasbih, mensucikan Allah. Ya, semuanya, ya, koridornya itu harus itu. Nah, yang kedua, ya, kalau kita sudah berzikir, ya harus kita ini berpikir. Semuanya harus dipikirkan, ya kan? Hati-hati kalau tidak mau berpikir. Lantas berpikir kalau mau masuk ke alam berpikir takut. Ya. Jangan sampai kita ini mendahului akal kita daripada Allah dan Rasulnya. Tidak, ya. Allah memang berzikir nomor satu. Makanya ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah. Ya, itu artinya apa? Berzikir itu harus kita dulukan daripada berpikir. Tapi kita harus berpikir. Banyak orang yang tidak berpikir, ya. Orang yang hidup banyak tidak berpikir ini kadang-kadang ibadahnya juga kosong. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah challenge. Ya. Challenge-nya Allah itu apa? Ya. Afala tatadabbarun, afala ta'qilun, afala tatazakkarun, afala ya'lamun, afala apa lagi? Banyak sekali challenge Allah itu agar manusia itu diberikan akal, akalnya itu dipakai untuk berpikir. Kalau dia tidak berpikir bisa jadi babak, bisa jadi burung biu. Kalau tidak berpikir bisa jadi taklidul a'ma. Anda bisa lihat ya berapa banyak perilaku menyimpang yang dilakukan orang Islam yang notabene mereka itu sholat. Orang Islam yang dinot saja mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat. Tapi banyak hal-hal perilaku menyimpang, ya perilaku syirik mereka kerjakan. Ya. Apa sebab? Ya, karena tidak dipikirkan. Saya kasih contoh, orang ada meninggal, ya kan? Coba diteliti, ya kan? Orang yang satu saja, ya, orang yang kalau meninggal dia pasang itu dufa, dia pasang itu setanggi. Ya. Pertanyaan pertama, apakah ini ajaran Islam atau bukan? Coba tahrir hadisnya, ada nggak hadis yang berbicara tentang setanggi? Atau apa sajalah semisal itu. Mungkin zaman Rasulullah nggak ada setanggi, ada dufa. Ada nggak disunahkan untuk menghidupkan dufa? Kalau tak ada, pertanyaan berikutnya, ya, dari mana adanya? Ya kan? Dari mana mulai adanya? Oh, kita sudah masuk ke dalam konteks sejarah. Ya. Sejarahnya apa?
Ini urusan balik ya, sejarah peradaban Islam. Ya kan? Dari mana dia datang? Kemudian kalau kita adakan angket wawancara, Bapak lakukan ini atas dasar apa? Atas dasarnya apa? Jawabannya, dulu bapak kami, aki kami begini gitu. Betul nggak? Itu jawabannya. Ya. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah itu di-challenge gitu. Apakah kamu itu beragama mengikuti datuk nenekmu? Ya. Apakah mengikuti datuk nenekmu? Padahal beragama itu harus dengan ilmu pengetahuan, harus dengan pembelajaran, bukan mengikuti agama nenek dan mengikuti agama nenek datuk itu adalah suatu kebenaran, maka akan salah sekali. Nanti Ustadz Azwar akan berbicara secara spesifik. Ya. Kapan Islam itu bercampur aduk dengan ajaran Hindu? Ya. Banyak sekali, itu baru satu. Ya, perilaku Hindu yang masuk ke dalam. Kemudian sekarang orang yang terkini hanya bicara, kita melestarikan budaya. Tapi boleh budaya dilestarikan asal tidak bertentangan dengan agama. Kalau sudah masuk ke dalam biliknas, itu namanya masuk ke dalam ranah agama. Dia masuk ke dalam sebuah keyakinan. Ya kan? Namanya dia amburkan beras. Sekarang itu di budaya, saya nggak tahu di Jawa, di Kalimantan ini ada istilah ambur berteh. Berteh itu dari apa? Beras. Saya nggak tahu di Karangan Joni ada nggak? Dia termenung, pasti dia tanya apa? Karena dia nggak dengarkan saya, dia termenung melihat. Saya lihat. Ada nggak di sana ambur berteh? Ambur beras orang kawin ada? Oh ada. Ya, saya pikir nggak ada. Ya. Nah sekarang kan kalau kita, ya, teman-teman ini kan saintifik semua, ya, orang-orang ahli, orang-orang yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan. Di pondok ini ada pengajian, kemudian teman-teman kuliah S1, S2, S3 dan sebagainya, sampai kawan profesor. Nah kalau ini ya, kita biarkan dan kita tidak pernah mentahriknya, tidak pernah memperdulikannya, waduh, kacau. Kasihan Ma'arif. Kalau masih ngerjakan yang begini-begini, ya, anaknya ini ustadz. Ya. Kalau anaknya ustadz, emaknya harus dia apa? Diluruskan. Ya kan? Coba bisa bayangkan itu. Saya sedih itu kalau udah melihat budaya yang satu ini. Ya. Beras itu diamburkan. Mereka tidak pernah berpikir tentang filosofi beras. Filosofinya beras itu adalah dari pohon padi. Ya. Pohon padi itu Ustadz Hadi paham sekali ini. Ya. Pohon padi itu pasti disemai. Ya Ustadz ya. Nah, ini orang-orang dulu, bahkan Ustadz Hadi jadi pelakunya, pernah tanam padi di pondok ini. Disemai nggak Ustadz? Semai. Berapa lama Ustadz? Kalau nggak salah 40 hari. Enggak sampai ke yang Bukit Unggul. Oh, Bukit Unggul ya sampai. Kalau kami dulu 40 hari. 5 hari sudah harus tanam. Wah keren. Kalau saya dulu sama ayah almarhum itu nanam padi harus 40 hari baru bisa ditanam. Dari mulai disemai. Disemai itu ditugal, dibuat lubang, dimasukkan beberapa. Ya, bisa 5-10 biji di dalam satu lubang. Kemudian dipisah. Begitu Ustadz Halidi mau tanam, mau susun, dari semaian tadi dipisah dulu. Dan itu nunggu kalau ada hujan supaya ada air. Ya. Nah kalau di Jawa nggak nunggu hujan, mereka irigasi sendiri, airnya dimasukkan. Itu prosesnya. Ya, saya filosofinya beras itu luar biasa. Ya. Ya kan? Ini perlu sekali teman-teman, perlu diselamatkan. Jangan sampai kita ini menganiaya para petani. Tidak mudah itu. Allah juga menciptakannya tidak mudah itu. Harus ada angin. Tahu-tahu kita menjadi orang yang apa? Yang melakukannya dengan takzir. Kita menjadi orang yang mubazir. Mubazir nggak kira-kira? Nah, saya nggak tahu ini. Ya, silakan diteliti lebih lanjut. Ya, ada nggak hubungannya korelasi mengambur beras dengan keselamatan? Ya kan? Ini baru satu, ya, belum lagi yang buang telur di laut, telur itu buang ayam dibuang, katanya untuk ngasih makan apa?
buaya. Ya, sebenarnya buaya tak perlu dikasih makan. Yang perlu dikasih makan itu fakir miskin. Ya, sayang saya lihat ayam panggang itu dibuang ke. Ya kan? Nah, perilaku macam ini harus kita luruskan. Kenapa? Karena ini harus ada proses berpikirnya gitu. Kalau tidak ada proses berpikirnya, dia akan menjadi apa? Taklidul a'ma. Dia akan menjadi pengikut yang buta, yang berdalilkan datuk neneknya. Padahal datuk neneknya juga belum tentu bersumber kepada agama. Ya, nah, coba ya yang suka nulis ini. Ya. Cuma rezeki kalau mau lomba KTI jangan mengangkat kearifan lokal tentang ini. Robo-robo lantas rekomendasinya tidak boleh, tidak menang kamu. Ya, nanti dikalahkan rezeki nanti. Ya. Ustaz guiding kamu untuk menulis yang baik. Ya. Kita guiding, kita bimbing, kita arahkan. Baik ya, itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai taklidul a'ma ini semakin hari semakin membuming. Jangan sampai babolo ini semakin hari semakin membuming. Ulama-ulama fikih sudah banyak bicara tentang taklidul a'ma, tentang pengikut-pengikut buta. Maka sekarang tugas kita buat orang itu melek. Ya. Melek, benar-benar melek. Jangan meleknya melek walang, matanya terbuka, pikirannya tidak berpikir. Itu namanya melek walang. Tapi matanya terbuka, dia terus berpikir. Nah, kan begitu. Jangan tutupi diri, ya kita buka aja. Ini bicara masalah ini kita buka, kita analisis, ya. Nah itu. Jangan sampai meleknya melek walang. Melek walang itu matanya terbuka, otaknya kosong. Tapi kita harus benar-benar melek, ya, berpikir, mencarikan solusinya, mengklarifikasi datanya, ya, sumber hukumnya kita carikan, ya. Kan begitu. Ya, jangan hanya teriak-teriak ini kearifan lokal, ini budaya yang harus kita lestarikan. Tapi dampaknya kita tidak pernah pikirkan. Dampaknya akan berdampak kepada zuriyah kita, kepada anak cucu kita. Nanti kalau sudah referensinya tak ada lagi, literaturnya tak ada lagi, itu parah itu. Ya, baik teman-teman semua, ya banyak sekali dalam kehidupan nyata, bahkan propagandanya banyak ini. Ya. Nah, sekarang propaganda Islam itu ada yang melihat Islam itu lebar, luas, dalam. Tapi ada juga sebagian kelompok orang sekarang melihat Islam itu kecil, sempit. Islam itu disederhanakan. Nah, kemudian mempropaganda yang ini benar, yang ini salah. Kita enggak. Ya, kita harus cari semuanya. Umpamanya dalam, saya kasih contoh kecil, tayamum. Ya, tayamum itu kalau kita buka Bidayatul Mustahid, ya kan, akan ada dua cara tayamum. Kalau kita balik kepada mazhab, akan ada dua cara tayamum. Nah, kalau Imam Malik, ya, yang dibasuh wajah, kemudian cukup telapak tangan, ya, tidak sampai ke sikunya, betul. Tapi kalau jumhur, ya, Imam Syafi'i dan yang lain-lain itu, ya, karena dia tayamum itu kan nawaitu tayamum di istibahatil wudu, sebagai pengganti wudu. Nah, maka yang tangan yang disapu sampai ke mirfaq, ya, sampai kepada siku. Nah, yang begini-begini ini, ya, yang paling penting tidak saling menyalahkan. Ini masalahnya masalah fikih, masalahnya masalah furu'. Iya, ya. Nah, tapi yang harus lebih kita kencangkan adalah bicara masalah tauhid, ya kan? Nah, kalau kita minta keselamatan kepada yang tadi, yang kita buang itu dalam rangka minta keselamatan kepada Allah, tapi
kita membuat sesuatu ritual yang sebenarnya tidak pernah ada di dalam ajaran Allah dan Rasulnya. Ya, padahal Allah sudah katakan Allahus Samad. Ya, Allah lah tempat satu-satunya engkau bergantung. Kita diajarkan setiap hari, bahkan kita berzikir setiap hari, la haula wala quwata illa billah. Ya, salat itu bukan hanya dalam tatanan konsep. Ya, salat itu bukan hanya ya, kayak orang eling, aku sholat selesai, ya kan? Nah, ini kalau udah bicara, wow, hebat dia. Ya, dia berbicara tentang sedekah, tentang aplikasi sedekah, tentang puasa. Dia bicara tentang sholat. Tapi dia tidak berbuat. Dia tak sedekah, dia tidak puasa. Bahkan na'udzubillah kalau dia tidak sholat. Maka berlaku kabura maqtan indallahi lima taqulu ma la antakulu ma la taf'alu. Nah, dari kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alu. Ya, maka akan murka dia karena dia hanya menjadi akademisi. Ya. Tatanan konsep, yang disuruh sholat orang lain, yang disuruh puasa orang lain, yang disuruh zakat orang lain, tapi dia tidak. Ini na'udzubillah, ini hati-hati jadi ustadz ya. Jadi yang berat ini yang jadi ustadz ya. Suruh kurban, orang kurban, ustadznya tidak berkurban. Hati-hati. Ustadz Alwi ketawa. Saya nggak tahu yang ditawakan kawan-kawan atau Ustadz Alwi sendiri. Nah, jangan sampai ya. Jangan sampai kita terjerat ke dalam hal-hal yang seperti ini. Maka segala sesuatu ilmu yang kita dapatkan ya, itu diamalkan ya. Al ilmu bila amalin kasajari bila samari. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang punya ilmu tapi ilmunya tidak digunakan ya. Dan ini berbuat ya, berbuat terus-terusan ya. Adapun yang keempat, kalau sudah berbuat, yang paling berat merawat perbuatan itu. Kalau sudah yakin kita ini sholat subuh itu benar-benar harus kita lakukan, benar-benar rakaat ini qabla subuhi itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya ya, maka yang perlu adalah istiqomah. Jadi yang keempat itu perlu yang namanya beristiqomah dalam kebaikan ya, harus istiqomah kebaikan itu ya. Kalau tahun ini kurban, tahun depan harus kurban lagi ya. Kalau tahun ini puasanya hatam, ngajinya hatam, tahun depan harus puasa hatam, ngaji lagi. Dan terus itulah yang harus kita istiqomahkan. Makanya yang berat itu istiqomah. Kita ngaji begini kan hanya seminggu sekali, tapi untuk istiqomah seminggu sekali ini kan tidak gampang, ya kan? Baik teman-teman semua, ya itu namanya beristiqomah. Dan terakhir masih ada 7 menit, ya saya membuat 5 siklus ini, 5 alur ini, berzikir, berfikir, berbuat, beristiqomah. Dan yang terakhir saya menawarkan namanya hidup ini harus bertadabbur. Karena kita kalau udah lengah-lengah harus balik lagi, tadabbur lagi, lengah-lengah, tadabbur lagi, balik lagi ya. Orang yang nggak mampu mentadabbur dan tidak pernah mentadabbur hidupnya itu payah. Ya sekali dia, bisa-bisa dia manarofa roba, arofa nafsa. Hasibu anfusakum. Antu hasibu anfusakum qabla antum hasabu. Ya. Bisa-bisa dia kebalik nanti. Jangan-jangan dia menelusuri arofa robahnya sementara dirinya tidak ditelusuri. Nah, orang yang selalu menelusuri dirinya itulah dia orang yang selalu mentadaburi. Coba kalau hidup satu hari tidak kita tadaburi, bisa kosong. Apa yang kalau kita perbuat hari ini? Seberapa banyak kebaikan yang kita lakukan, tapi berapa banyak pula dosa yang akan kita lakukan ya. Makanya antuhasabu anfusakum qabla hasibu anfusakum qabla antuhasabu ya. Hitung dirimu itu ya, sebelum engkau dihitung ya. Maka
inilah siklus 5 siklus yang harus kita perhatikan. Ya, mudah-mudahan kita bagian daripada orang-orang yang selalu ya bermuhasabah diri, ya, tidak terlalu sudah mengatakan oh saya ini ustadz, saya ini pintar, saya ini nggak perlu belajar lagi. Nah, kalau kita kembalikan laqad kana lakum, karena kita ini penerus risalah Rasulullah kan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita ini penerus, ya, penerus, ya kan? Nah, itu. Jadi kita ini cukup menjadi contoh yang baik sudah cukup. Itu namanya, tidak usah dalam ilmu pendidikan ribut itu tentang role model. Ya, dibuat teori oleh Kenny, dibuat oleh Carroll ya tentang role model. Tapi Rasulullah ya 1555 tahun yang lalu, 1546 tahun yang lalu ya sudah Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu udah komplit nih. Yang identiknya adalah semua yang dilakukan Rasulullah itu adalah kebaikan, dan kita ini adalah penerus risalah Rasulullah. Maka perlu hati-hati dengan diri kita, jangan sembrono, jangan sembarang ya. Tapi kita bukan Rasulullah, memang betul kita bukan Rasulullah, tapi Rasulullah hadir itu untuk dicontoh. Ini berdebat ini tentang ayat tahajud, bahwa ini apa mantuknya itu adalah Rasulullah. Betul ya. Ayat itu ditujukan kepada Rasulullah, tapi jangan lupa Rasulullah itu untuk dicontoh. Apa yang dilakukan Rasulullah itu yang kita lakukan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ya, semoga antum semuanya sehat, ya, sinergis ya dalam berbuat, selalu berzikir, selalu berpikir, selalu berbuat, dan terus beristiqomah. Kemudian antum semuanya juga dan kita semuanya selalu mentadabburi diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.